Oke, welcome back on Samsung Tech Channel, teman-teman. Masih di serial Golang Basic ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian Go Routine ya. Jadi salah satu features yang sangat menarik di bahasa pemrograman Go ya, dimana kita dengan sangat mudah bisa membuat non-blocking functions, teman-teman. Ya, sebagaimana yang udah gua citasi dari website resminya langsung ya. A Go Routine is a lightweight thread managed by the Go runtime. Jadi kita bisa anggap ketika kita buat sebuah Go routine, sebenarnya functions dengan keyword Go di awalnya gitu ya, itu akan dijalankan di thread yang berbeda. Kita bisa anggap seperti itu gitu, teman-teman. Jadi dia nggak akan blok kode di bawahnya gitu ya, di bawah functionsnya itu nggak akan nunggu si functions Go routine-nya gitu ya, nggak perlu nunggu Go routine sampai selesai dulu, karena Go routine akan dieksekusi di thread yang berbeda. Nah, biar teman-teman makin ngerti, yuk kita coba cek ke contoh codingannya ya. Oke, entry point seperti biasa. Nah, misal ya gue punya sebuah functions, teman-teman, namanya do something misalkan. Something. Oke, tugasnya gampang, cuman ngeprint doang gitu ya, doing something. Nah, tapi di sini ada sleepnya dulu nih, kita delay dulu nih. Jadi ceritanya dia nge-processing something dulu gitu ya. Sebanyak 2 detik misalkan, time second. Oke, habis itu kita print lagi, misalkan finished misalkan. Oke, finished. Oke, nah ini di sini bawah gue eksekusi nih si functions do something-nya, teman-teman. Do something gue eksekusi sebanyak 2 kali. Nah, teman-teman udah bisa ngeprediksi ya behavior aplikasi ini akan seperti apa ya kan. Pertama, dia akan mengeksekusi do something, ya kan, berarti di konsol akan muncul doing something ini, terus nunggu 2 detik, ya kan, baru functions finished gitu ya. Baru muncul di konsol finished seperti ini. Oke, ini selesai. Berikutnya lakukan lagi doing something gitu ya, lakukan lagi do something. Berarti nanti akan ngeprint lagi doing something gitu ya, nunggu 2 detik lalu finish. Berarti akan terjadi kurang lebih 4 detik ya, function sini baru bisa beres. Kita coba jalanin. Doing something 1 2 finish, doing something 1 2 finish ya, kurang lebih 4 detik. Oke, baru selesai gitu ya. Nah, kalau misalkan functions ini memang tidak ada causal relation, tidak ada sebab akibat gitu ya, jadi functions ini tidak perlu nunggu dulu functions yang pertama gitu ya, kemungkinan besar teman-teman bisa menggunakan Go routine aja, teman-teman. Jadi jalankan do something ini di thread yang berbeda. Ya, seperti tadi definisi yang awal ya, bahwa Go routine itu sebenarnya adalah a lightweight thread gitu ya. Jadi thread yang dibikin lightweight dan di-manage sama Go runtime gitu ya. Jadi dia akan terpisah. Jadi kita akan mengeksekusi function do something ini di thread yang terpisah dari main threadnya. Maksudnya apa bang terpisah? Jadi do something ini kalau gue bikin Go, artinya gue melakukan gue mengeksekusi do something di thread yang terpisah. Artinya ini proses ini tidak akan ngeblok functions di bawahnya ini. Bayangin maksudnya, karena dia ada di proses yang berbeda sekarang nanti pada saat kita eksekusi maksudnya. Jadi pada saat kita gunakan ini, dia akan dieksekusi di thread yang berbeda, lalu lakukan do something yang ini. Kalau kita jalanin, lihat, langsung doing something dua-duanya, teman-teman. Nunggu 2 detik, finish. Oke, paham ya? Jadi do something yang pertama ini dijalankan di thread yang berbeda. Oke, bagaimana kalau gue mau melakukan semuanya dijadikan sebagai thread yang berbeda gitu ya? Kita treat itu sebagai kita eksekusi di thread yang berbeda semuanya gitu. Ya udah, tinggal tambahin Go aja sebetulnya. Tapi kalau kita jalanin ini nih, lihat, malah nggak keluar apa-apa. Kenapa? Again, gue sampaikan bahwa kalau kita tambahin Go di sini, berarti kita menganggap bahwa do something ini atau functions yang berikutnya kita tulis di sampingnya gitu ya, itu dieksekusi di thread yang berbeda kan. Berarti ini dieksekusi di thread yang berbeda, ini dieksekusi di thread yang berbeda, yang menyebabkan ya thread main ini tidak diblok sama functionsnya. Kan kalau gue giniin kan functions main ini atau thread main ini kan jadi diblok kan, dia harus beresin dulu dia harus beresin do something yang pertama, dia juga harus beresin do something yang kedua ya kan. Tapi karena mereka dijalankan di thread yang berbeda ini, maka sekarang thread main tidak diblok ya kan. Paham ya? Terus kenapa nggak muncul apa-apa? Karena thread mainnya udah beres duluan gitu. Do somethingnya belum beres, karena kan perlu 2 detik ya kan. Even untuk ngeprintnya aja belum sempat gitu ya. Thread mainnya udah keburu beres gitu. Oke, kalau kita di sini pakai delay, teman-teman bisa lihat nih nanti. Misalkan let's say 4 detik gitu ya. 4 kali time dot second.
Kalau kita kasih delay, lihat sebenarnya mereka mau proses gitu, cuman belum beres aja. Paham ya? Keburu functions main-nya beres gitu. Paham ya maksudnya ya? Sehingga teman-teman bisa menghemat waktu banyak ya dengan menjalankan functions do something ini di thread yang berbeda ya kan. Awalnya pada saat kita pakai functions biasa gitu ya, tanpa goroutine gitu, tanpa kita eksekusi di goroutine, dia memerlukan waktu 2 dikali jumlah functionsnya kan, dieksekusi kan. Ini kan ada 2, berarti 2 dikali 2, berarti sekitar 4 detik ya kan. Kalau kita menjalankannya di Go rutin gitu ya, berarti kan mereka akan dieksekusi secara bersamaan, ya kurang lebih bersamaan lah ya. Berarti sebenarnya mau berapapun jumlah do something yang dimasukkan, ya kurang lebih akan sekitar 2 detik mereka selesai gitu. Contoh misalkan ya, ini gue masukin ke dalam looping ya, for i misalkan sama dengan 0, i kurang dari 100 misalkan ya, i plus plus, kita jalankan go do something di sini, atau do something dulu deh biar kelihatan ya. Kalau ini dijalankan teman-teman, lihat do something 2 detik finish, do something 2 detik finish gitu ya. Berarti 2 detik dikali 100, just 200 detik ya kan, kurang lebih 3 menitan ya kan, dia dieksekusi. Tapi kalau kita ini jalankan di thread yang berbeda, di go do something gitu ya, lihat doing something langsung gitu ya, nunggu 2 detik langsung finish semua. Paham ya? Jadi kita bisa menjalankan sebuah functions gitu ya di di thread yang berbeda gitu ya, menggunakan keyword go ini teman-teman. Nah, selain menggunakan naming functions biasa seperti ini gitu ya, teman-teman juga bisa menggunakan anonymous functions teman-teman. Contohnya go, langsung di sini tulis func gitu ya, functions gitu, keyword functions. Nah, dibikin functionsnya di sini gitu. Tapi ingat, ini kan baru membuat sebuah functions ya kan. Kita pengen langsung eksekusi gitu ya, ya udah tinggal eksekusi gitu. Nah, biasanya ini sering juga dipakai nih teman-teman kalau nanti teman-teman ngoding di real industry gitu. Jadi daripada teman-teman bikin dulu nama functionsnya, ya udah aja bikin anonymous functions di sini langsung gitu ya. Misalkan di sini from println i. Nah, tapi di sini ada masalah nih, bukan masalah sih, ada hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Kalau gua print i di sini, lihat apa yang terjadi. Lihat hasilnya 100. Enggak jadi looping 1 sampai 100. 0 sampai 99. Ya. Kenapa bisa gitu, Bang? Karena ingat di bagian pure function. Ya, terlebih lagi ini adalah sebuah goroutine ya kan. Goroutine ini kan non blocking ya kan. Pada saat dia dieksekusi di sini gitu ya, dia akan dipisah di proses yang berbeda dan loopingnya akan terus jalan gitu kan. Maka i di sini akan terus mengincrement gitu ya. Dan GoFunctions di sini memiliki parameter i yang sama dengan GoFunctions atau thread-thread yang lain. Nah, kuncinya di sini yang pengen gue sampaikan lagi adalah goroutine itu bisa menggunakan shared memory address, teman-teman. Jadi memory address-nya bisa kita pakai di thread-thread yang berbeda. Ngerti maksudnya ya? Jadi i ini kan sebenarnya di store ke dalam memori ya kan. Dia punya address memori kan. Ya kan? Nah, i ini dipakai berulang-ulang sama goroutine. Ingat goroutine itu kan di thread yang terpisah ya kan. Ya, thread yang terpisah bisa mengakses ke satu memory address yang sama. Nantinya akan ada muncul problem race condition. Tapi nanti akan gue jelasin. Sekarang kita akan fokus pada goroutine dulu. Nah maka untuk mencegah hal ini gitu ya, gunakan pure functions. Pure functions udah pernah gue jelasin, silahkan cek videonya sebelah sini ya. Caranya gimana? Ya udah, jadikan i ini sebagai parameter i in, terus i-nya kita passing ke dalam functionsnya, sehingga aman. Bang, ini kenapa nggak ngurut? Again, gue sampaikan bahwa goroutine ini non-blocking. Jadi, regardless thread mana duluan yang beres gitu ya, thread mana duluan yang dieksekusi, ya pokoknya mereka dieksekusi bareng dalam kurun waktu yang kurang lebih sama. Kurang lebih, ya time window-nya kecil gitu ya. Kalau teman-teman lihat kan patternnya juga mirip ya. Jadi yang kecil dulu gitu ya, 108 yang mepet-mepet gitu ya. Nanti ujung-ujungnya sampai ke yang gede-gedenya gitu. Ya kurang lebih mirip-mirip. Karena mereka diproses secara hampir kurang lebih bersamaan gitu ya. Ya finishnya juga bisa beda-beda gitu ya. Makanya kalau ini kita jalankan sebenarnya hasil urutannya tuh undeterministic teman-teman. Kita nggak bisa tahu pasti exactly urutannya seperti itu terus itu nggak akan ya. Silahkan dicoba teman-teman menggunakan goroutine.